Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 di sini kami akan membawakan materi mengenai workload analysis and workforce analysis. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Igede Arya Camurjan dengan NPM 202032 12 15 15. Dan yang kedua, Imade Wandiana Putra dengan NPM 202032 12 15 34. Dan yang terakhir, Nilo Putu Widya Astuti dengan NPM 202032 12 15 34. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang workload analysis dan workforce analysis. Workload analysis atau analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Dalam analisis beban kerja, karyawan dikatakan underload apabila jam kerja seseorang karyawan masih memenuhi waktu kerja efektif per tahun, sedangkan karyawan yang mengalami overload apabila karyawan yang waktu kerjanya melebihi waktu kerja efektif per tahun. Selain itu, workload analysis juga merupakan suatu proses pengidentifikasian, penghitungan optimal, dan kesimpulan dari jenis dan satuan kerja serta jumlah rata-rata satuan kerja yang dibutuhkan oleh seseorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, cara menghitung workload analysis. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah tenaga kerja berdasarkan workload analysis atau analisis beban kerja adalah sebagai berikut. Q kali WB per HK kali JK kali satu orang, di mana WLA itu workload analysis atau orang, Q itu target volume pekerjaan atau unit, WB itu waktu baku atau detik, HK itu jumlah hari kerja atau hari. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Workforce analysis. Workforce analysis digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja dengan mempertimbangkan tingkat absensi dan perputaran kerja karyawan. Dan workforce analysis ini merupakan proses perencanaan, pengevaluasian, pengkajian, dan pembagian sistem kebutuhan, jumlah, dan komposisi sumber daya manusia untuk setiap fungsi kerja atau unit organisasi. Cara menghitung workforce analysis adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah tenaga kerja berdasarkan workforce analysis atau analisis tenaga kerja adalah sebagai berikut. WFA sama dengan WLA plus kurung persen absensi X WLA kurung plus kurung persen LTO X WLA kurung, di mana WFA sama dengan workforce analysis kurung orang, WLA sama dengan workload analysis kurung orang, persen absensi sama dengan tingkat absensi kurung persen, persen LTO sama dengan tingkat labor turnover kurung persen. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada manfaat workload analysis WLA dan workforce analysis WFA. Yang pertama yaitu mengukur hasil performa pada suatu jabatan atau unit kerja. Yang kedua ada mengidentifikasikan efisien dan efektivitas parameter beban kerja. Yang ketiga ada mengukur kompetensi masing-masing individu agar penataan organisasi dalam perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada menganalisa dan memberikan keadilan antara jam kerja, beban kerja, dan gaji. Yang kelima ada menentukan peralatan kerja untuk menunjang mobilitas kerja suatu karyawan. Dan yang terakhir adalah menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategi, penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan proses bisnis. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Di mana workload analysis atau analisis beban kerja adalah suatu proses penentuan jumlah jam kerja orang yang dipergunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu dalam waktu tertentu. Dari jumlah jam kerja tiap karyawan akan menghasilkan jumlah kerja karyawan yang dibutuhkan. Workforce analysis atau analisis tenaga kerja adalah suatu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang dipergunakan untuk dapat mempertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.